kemarin pengertian norma. Apa arti norma itu? Sebagai aturan sebagai kelompok orang di dalam masyarakat. Ya, norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat norma yaitu aturan ataupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di masyarakat. Norma itu diterapkan sebagai panduan tatanan dan juga pengendali tingkah laku. Ya. Norma itu mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsinya apa? Mengatur perilaku. Yang kedua, menciptakan ketertiban. Yang ketiga, mengontrol perilaku dan mencegah pelanggaran norma. Terus membentuk identitas sosial dan individu dan kelompok. Yang kelima, meningkatkan solidaritas dan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Terus mengarahkan perubahan sosial yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang terakhir, menghormati kebebasan individu dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan. Norma itu selain mempunyai fungsi juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya adalah ciri-ciri norma. Yang pertama apa? Bersifat tidak tertulis. Yang kedua, dibuat berdasarkan apa? Hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, ditaati. Wow. Yang keempat, adanya sanksi. Yang terakhir, mengalami perubahan. Oke, ciri-ciri norma ada berapa ya? 5. Yang pertama, tidak tertulis. Bersifat tidak tertulis itu maksudnya begini. Norma itu termasuk dalam bentuk peraturan atau ketentuan yang dilaksanakan secara turun-menurun. Contoh, misalkan ketika kalian bertemu dengan guru, apa yang kalian lakukan? Salam, mawati, salim, connect. Merunduk nggak? Jalannya merunduk nggak? Jalannya merunduk seperti itu loh. Kalau ketemu, kalau jalan di depan guru, nah itu termasuk contoh norma secara turun menurun. Aturannya kan tidak tertulis. Nah, itu hanya kalau ketemu orang yang lebih tua, kita harus konfirmasi. Itu namanya aturan yang tidak tertulis. Yang kedua, dibuat berdasarkan hasil kesepakatan. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, bahwa aturan yang barusan dicontohkan adalah hasil keputusan para nenek moyang yang lebih dahulu. Yang ketiga, ditaati bersama. Maksudnya ditaati bersama ini, kalau ada aturan atau ketentuan ditaati bersama-sama, bareng-bareng oleh semua individu, semua masyarakat. Yang keempat, adanya sanksi. Nah, misalkan kalau ketika sampean berjalan di depan guru terus naik, gak merunduk, gak permisi, gak salam, ada sanksi nggak? Misalkan sanksinya apa? Malu
tahu alasannya? Norma itu sangat penting dibutuhkan masyarakat karena jika tidak ada norma yang mengatur masyarakat, semua masyarakat akan bertindak sesuka hati sakarepe dhewe. Contoh, kalau sampean di dalam kelas ini ngomong dewe, nah itu termasuk melanggar norma apa enggak? Nah, iya, betul. Jika gurunya tidak ngasih tahu, tidak memberitahu, maka norma kan tidak ada norma, jadi sampai sakarepe dhewe tidak menjadi seorang siswa yang lebih hebat. Berikut pentingnya norma dalam masyarakat. Yang pertama, dapat mewujudkan ketertiban masyarakat. Norma menjadi pengontrol sosial, menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat sebagai suatu pegangan untuk masyarakat dan lain. Oke, sekarang macam-macam norma. Norma kemarin ada berapa, Cak? 4. Kurang lebih ada 4 macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Oke, langsung kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Oke, macam-macam norma. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama itu yaitu norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Karena kita itu beragama kan? Jadi kita mengikuti aturan ataupun kaidah dari agama Islam. Contohnya, norma agama itu apa? Ibadah, betul. Apa lagi? Norma agama apa? Berbuat baik, ya boleh. Apa lagi? Berkata jujur. Terus apa lagi? Ya boleh juga termasuk. Terus kalau misalkan ada salah satu, misalkan ya kita punya teman ataupun keluarga yang beragama selain Islam, apa yang kita lakukan? Sikap saling mentoleransi. Jika kita tidak mentaati norma agama, apa yang sanksinya apa? Yang pertama, pasti mendapat. Kalau sampean tidak sholat, nah aturannya kita harus sholat. Terus kemudian kalian tidak sholat, yang kita dapat apa? Yang kita dapat adalah dosa. Sanksi dari norma agama yaitu dosa. Terus apa lagi? Hidupnya tidak ya, betul. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu norma yang berdasarkan hati nurani yang menghasilkan akhlak dari seseorang, yang menghasilkan sikap baik dan buruknya seseorang. Contoh norma kesusilaan apa? Tidak mencuri, berbuat baik juga boleh. Ya, tidak mengolok-olok juga bisa. Nah, sanksinya apa kalau norma kesusilaan ini? Sanksinya apa? Menyesal nggak? Ya pasti menyesal, malu. Oke, lanjut. Norma kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang sekarang dirinya akan membentuk kelompok. Dalam kelompoknya satu kelompok, per kelompok ini aja. Baris, per baris. Nah, satu kelompok akan saya bagikan sebuah gambar. Beneran. Bukan gambar, sebuah gambar. Nah, gambarnya itu nanti silakan ditulis termasuk tindakan apa, jenis normanya apa, terus sanksi hukumnya apa.
halaman. Ayo sini, sini. Sini, sini, kursinya bawa ke sini. Aha. Wes, udah ada. Sudah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Gambar apakah ini? Gambar anak sekolah. Yang ditilang. Bilang siapa? Pak Pol. Pak Polisi, oke. Iya, gambarnya adalah anak sekolah bilang Pak Polisi karena Pak tidak memakai Helm. apa lagi? Tidak itu apa lagi? Caranya oleh karena itu dia ditilang. Oke. Gambar ini termasuk melanggar norma apa? Bilang siapa nenek? Apa lagi tadi? Selain ditilang, ditegur, terus siapa lagi? Mbak. Beri tepuk tangan buat temannya. Sampai dewe. Oke, gambar yang selanjutnya gambar apa ini? Kita kasih sebelah mana? Halo, yang belakang ini gambar apa? Orang buat sembarangan. Buat sampah sembarangan. Buat sampah sembarangan. Terus termasuk jenis norma apa? Membuang sampah sembarangan termasuk jenis norma apa ya? Nah, sanksi hukumnya jika melanggar norma tersebut adalah oke, menegur apa lagi? Lingkungan tercemar ya, betul. Semuanya jadi rusak. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok A. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Itu saja hari ini yang disampaikan Bu Rina. Konsentrasi. Norma-norma tadi tolong diterapkan. Ya, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja dari hari ini. Kita lanjut ke minggu depan lagi ya. Semoga materi yang disampaikan Bu Rina membawa dampak. Amin, amin. Nah, amin. Amin. Terus semoga dijaga kesehatannya supaya sehat. Amin. Sekian dari Bu Rina, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.